Kalau kita mah nggak terlalu ke dunia pendidikan kalau di Indonesia sih, lebih ke sapu. Nggak tahu sekarang mah. Iya kalau kita kan stresnya kalau lagi main disamperin orang tua pukul sapu. Zaman dulu. Kalau sekarang mah udah nggak. Waterbird. Dia kasih taunya di musa kada percaya. Lu nggak dilanjutin Iya gua kagak ngerti, saya gua ingetnya waternya doang. jam tangan air juga water resistant. Water itu. Ya enggak. Emang pertama kali isu child free night itu kapan sih? Gue nggak tahu sih, cuma gue taunya pas rame-rame di sosmed aja. Iya di sosmed. Orang komen-komenan, ya itu si Gita Savitri itu. Mungkin karena di luar kali ya. Oh Gita Savitri itu tinggal di luar. Jerman kan? Jerman. Berlin. Nggak mesti Berlin kali ya. Iya luas tinggalnya di Tinggal di Berlin. Iya, gue sempet ngikutin. Oh. Gue sempet ngikutin. Ya pengaruh kehidupan di Berlinnya mungkin itu ya, lingkungannya di sono. Ya, jadi kan Mempengaruhi. ide child free itu kan banyak di luar ya. Iya. Kayak gua kayak ya di negara-negara berkembang lah, Eropa. Eropa berkembang bang. Bukannya maju. Maju bukan berkembang, maju Iya, negara maju. berkembang itu. Malah yang negara-negara berkembang tuh anti child free, hiburannya lain hiburannya. Karena sempat didorong malah ya biar apa child free itu nggak makin marak, pemerintah tuh ngasih tunjangan. Iya itu apa sih? Itu efek sosialnya tuh gede banget kan. Kayak misalnya Jepang 30% ya. udah kekurangan orang. Sekarang Cina udah mulai, pemerintah Cina tuh belum minggu lalu tuh gua lihat gua baca gitu ya. Dia udah prediksi sekian tahun ke depan tuh masyarakatnya kurang. Padahal sekarang banyak banget, dia 1 miliar loh. Jadi dia berpotensi nggak jadi kurang. negara. Bukan, dia berpotensi kekurangan penduduk. Iya, bukan jadi negara paling banyak penduduknya lagi. Oh iya. Jadi sekarang ada gua lupa berapa dolar gitu kalau mau punya anak. Terus ada subsidi. Cuma kan orang-orang gini loh, setahu gua sih ya, bisa dicek lagi. Orang-orang yang child free itu kan rata-rata, mungkin nggak semuanya. Dia berpikir bahwa pertama ada yang alasan itu karena penduduk bumi itu udah kebanyakan. Kan. Terus ada lagi yang mungkin lebih pragmatis ya. Misal Cina itu kan kebijakannya satu keluarga satu anak. Terus sekarang diubah kan, boleh lebih dari satu anak. Cuma masyarakatnya itu ketakutan, kayak kalau gue punya anak, biaya sekolahnya gimana? Iya. Biaya makannya gimana? Biaya transportasi gimana? Sampai segitunya. Mungkin gua nggak tahu ya di Cina biaya hidup tinggi apa enggak ya. Kalau di Jepang mungkin tinggi ya. Nah, sekarang Jepang kan banyak desa-desa yang kosong. Tuh. Iya. Rumah dijual-jual murah di desa. Iya, rumah dijual murah. Apa ya? Ada istilahnya tuh Akira iya, ada. apa-apa gitu. Bahkan nggak dijual murah, dikasih gratis dari pemerintah asal Ya. lu mau tinggal di daerah pinggiran. Di desa itu. Ya. Biasanya itu yang tinggal orang tua dan profesinya petani gitu. Nah, terus ada lagi kalau negara maju tuh karena dia orang-orang yang workaholic gitu, kerja, nikah enggak, misalnya. Nah, anak enggak, udah terlalu tenggelam sama aktivitas kerjanya. Kalau di Korea, setahu gua gara-garanya biaya pendidikannya juga mahal. Iya, katanya begitu. Kan ada les, privat apa bahasanya di sana apa sih, les apa privat gitu. Jadi setelah sekolah, dia tambahan belajar sampai malam gitu. Oh iya, Ya kan? gua sih pusing, nggak mau gua kayak gitu. Emaknya aja yang ngajarin di rumah. Anak gua aja ulang sekolah semua tidur. Dan urusan pendidikan kompetitif. Di mana? Korea. Iya. Iya, sama kalau di dekat kita tuh Singapura. Ah iya. Tapi gua pernah lihat dokumenter tentang gimana stresnya Warga Singapura. anak-anak Singapura sama sekolah. Lulus sekolah, pulang, les. Kelar les 1, les apa lagi. Pulang ke rumah, mungkin malam belajar lagi. Dia bisa tidur jam 10, jam 11 pagi bangun lagi. Oh iya. Emang sih, katanya tingkat skor PISA itu. Namanya skor PISA tuh. Nah itu bagus-bagus Singapura. Cuma efek psikologisnya parah. Kayaknya si anak itu tertekan banget. Emang pertama kali isu child free night itu kapan sih? Gue nggak tahu sih, cuma gue taunya pas rame-rame di sosmed aja. Iya di sosmed.
orang komen-komenan, ya itu si Gita Savitri itu. Mungkin karena di luar kali ya, Oh, Gita Savitri itu tinggal di luar. Jerman kan, Jerman. Berlin. Nggak mesti Berlin kali ya. Iya, luas Jerman. Tinggalnya Oh, di tinggal di Berlin. Berlin. Iya, gue sempet ngikutin. Oh. Gue sempet ngikutin. Ya, pengaruh kehidupan di Berlinnya mungkin itu ya, lingkungannya di sono. Ya, jadi Mempengaruhi. kan ide child free itu kan banyak di luar ya. Iya. Kayak gua Eh, kayak ya di negara-negara berkembang lah, Eropa. Eropa berkembang, Bang. bukannya maju. Maju bukan berkembang, maju Iya, negara maju. berkembang itu. Malah yang negara-negara berkembang tuh anti child free, hiburannya lain hiburannya. Karena sempat didorong malah ya biar apa child free itu nggak makin marak, pemerintah tuh ngasih tunjangan. Iya, itu apa sih? Itu efek sosialnya tuh gede banget kan. Kayak misalnya Jepang 30% ya. Jepang udah kekurangan orang. Sekarang Cina udah mulai, pemerintah Cina tuh belum minggu lalu tuh gua lihat gua baca gitu ya. Dia udah prediksi sekian tahun ke depan tuh masyarakatnya kurang. Padahal sekarang banyak banget kan, dia 1 miliar loh. Jadi dia berpotensi nggak jadi kurang. negara, Bukan, dia berpotensi kekurangan penduduk. iya, bukan jadi negara paling banyak penduduknya lagi. Oh iya. Jadi sekarang ada berapa, gua lupa berapa dolar gitu kalau mau punya anak. Terus ada subsidi. Cuma kan orang-orang gini loh, setahu gua sih ya, bisa dicek lagi. Orang-orang yang child free itu kan rata-rata, mungkin nggak semuanya. Dia berpikir bahwa pertama ada yang alasan itu karena penduduk bumi itu udah kebanyakan. Kan. Terus ada lagi yang mungkin lebih pragmatis ya. Misal Cina itu kan kebijakannya satu keluarga satu anak. Terus sekarang diubah kan, boleh lebih dari satu anak. Cuma masyarakatnya itu ketakutan, kayak kalau gue punya anak, biaya sekolahnya gimana? Iya, iya. Biaya makannya gimana? Biaya transportasi gimana? Sampai segitunya. Mungkin gua nggak tahu ya di Cina biaya hidup tinggi apa enggak gitu. Kalau di Jepang mungkin tinggi ya. Nah, sekarang Jepang kan banyak desa-desa yang kosong. Tuh, Iya. rumah dijual-jual murah di desa. Iya, rumah dijual murah. Apa ya? Ada istilahnya tuh Akira iya, ada. apa-apa gitu. Bahkan nggak dijual murah, dikasih gratis dari pemerintah asal Iya. lu mau tinggal di daerah pinggiran. Di desa itu. Iya. Biasanya itu yang tinggal orang tua dan profesinya petani gitu. Nah, terus ada lagi kalau negara maju tuh karena dia orang-orang yang workaholic gitu, kerja, nikah enggak, misalnya. Nah, anak enggak, udah terlalu tenggelam sama aktivitas kerjanya. Kalau di Korea, setahu gua gara-garanya biaya pendidikannya juga mahal. Iya, katanya begitu. Kan ada les di apa privat apa bahasanya di sana apa sih, les apa privat gitu. Jadi setelah sekolah dia tambahan belajar sampai malam gitu. Oh iya, Ya kan? gua sih pusing, nggak mau gua kayak gitu. Emaknya aja yang ngajarin di rumah. Anak gua aja ulang sekolah langsung gua tidur. Dan urusan pendidikan kompetitif. Di mana? Korea. Iya. Iya, sama kalau di dekat kita tuh Singapura. Ah iya. Tapi gua pernah lihat dokumenter tentang gimana stresnya Warga Singapura. anak-anak Singapura sama sekolah. Lulus kok sekolah, pulang, les. Kelar les 1, les apa lagi. Pulang ke rumah, mungkin malam belajar lagi. Dia bisa tidur jam 10, jam 11 pagi bangun lagi. Oh, iya. Emang sih, katanya tingkat apa sih, skor PISA itu. Namanya skor PISA tuh. Nah, itu bagus-bagus Singapura. Cuma efek psikologisnya parah. Kayaknya si anak itu tertekan banget. Kalau kita mah nggak terlalu ke dunia pendidikan kalau di Indonesia sih. Lebih ke sapu. Nggak tahu sekarang mah. Iya, kalau kita kan stresnya kalau lagi main disamperin orang tua pukul sapu. Zaman dulu. Iya. Kalau sekarang mah udah nggak main gituan. Nggak ada. Kontradiktif ya. Maksudnya negara paling berkembang paling maju di wilayah Asia Tenggara, Singapura. Bahkan kayaknya 5 besar ya kelas dunia ya Singapura ya. Apanya nih? Gua nggak tahu secara ekonomi apa Secara ekonomi, secara pendidikan. integrasi. Maksudnya dia itu jadi negara paling dipercaya, berintegritas, makanya orang dropshippernya itu Singapura kan. Ya. Padahal mungkin kalau ngejar murahnya, katakan lu mau beli briket gitu,
bisa beli harga orang pertama di Indonesia, cuman kenapa mesti ke Singapura dulu gitu. Segitu percayanya. Makanya jadinya kontradiktif banget. Negara paling maju tapi stresnya paling tinggi. Jepang juga kan. Iya. Sampai Banyak. orang ketiduran di kendaraan umum. Sampai punya ini loh, lokasi buat suicide. Oh, bunuh diri. Iya, di hutan apa gitu. Iya. Yang di Jepang tuh. Boleh bunuh diri di situ. Soalnya Jepang itu apa sih namanya, ajarannya, agamanya tuh Nyembah matahari. Shinto. Shinto itu intinya lu harus berbuat baik aja. Jadi gue nggak tahu ya, nanti di teman-teman yang lebih tahu ya, yang nonton, coba di ngobrol di komen, di komentar. Shinto itu intinya sih, yang poin pentingnya itu berkelakuan baik, entah itu sama alam, sama sesama manusia, sesama binatang. Jadi masalah lu tinggal sama pacar lu itu nggak kayak di Indonesia bisa digerebek. Kalau suka dan nggak menyakiti ya nggak, apa sih namanya, nggak berseberangan sama kepercayaannya mereka gitu. Tapi kalau alam di Jepang dicintain nggak sih Sang, sama masyarakat sono? Alam-alam di Jepang, lingkungan, isu-isu lingkungan, isu-isu kan mereka kan teknologinya maju. Untuk beberapa alasan kadang masyarakat Jepang itu lebih konservatif ya ketimbang Indonesia. Kayak apa tuh contohnya? Gue pernah dengar siapa ya, si Jerome apa siapa gitu YouTuber. Polin. Iya, Jerome Pauline. Banyak soalnya Jerome juga. Sementara di Indonesia udah gadget banget gitu, apa-apa gadget, di sono kulturnya masih baca koran fisik loh, bukan koran online. Itu masih kejaga. Ya gue nggak tahu ya bahasanya kejaga apa emang konservatif aja masyarakatnya. Nah itu lagi nyambung ke masalah kepercayaan punya anak bakal nyusahin apa enggak. Iya. Kan kalau di kita kan ya, ajaran orang tua lah gitu, makanya punya anak biar nambah rezeki gitu. Iya. Kalau buat gue nih yang belum punya anak ya, gue nyikapinnya, gue kan nggak tahu nih kalian berdua yang udah punya anak, bukan ya percaya sih namanya rezeki gitu, minal sulayat asik kan. Tapi ketika lu, Apa itu ayat artinya? sesuatu rezeki datang nggak diduga-duga gitu, intinya rezeki ngagetin lah gitu. Tapi ketika lu punya anak, nggak serta merta lu mesti percaya sama itu, jangan sepenuhnya lu bersandar sama poin itu. Tapi ketika lu punya anak berarti kan ada tanggung jawab tambahan yang mesti lu penuhi. Nah beberapa negara maju tuh tadi yang katanya stres, buat ngidupin diri gue sendiri aja udah susah Karena biaya hidup yang tinggi. apalagi ngegedein anak, nanti belum lagi pendidikannya, nah terus gengsinya. Gue belum tahu sih, belum pernah nonton gitu, cuman tahun 2000 berapa ya ada drama Korea, Penthouse atau Sky Castle gitu, itu nyorot soal tingginya biaya pendidikan anak gitu, kompetitifnya orang tua di Korea gitu. Jadi Indonesia juga Sekarang iya, sekarang untuk Indonesia emang gengsi dunia pendidikan. Ya harus diakui orang tua maunya yang ada plusnya lah, agak mahal. Emang omongan orang Sang, kita masih Indonesia tuh sih dengerin omongan orang kalau di Indonesia. Bukannya nggak mau, ya kadang kita nggak mampu, dimampu-mampuin sekolah di tempat yang agak mahal. Dulu tuh gue kayaknya les pas kita kuliah aja kan, orang tua murid nyedot banyak tenaga mahasiswa ya buat privat gitu. Sekarang tuh banyak banget les bimbel gitu privat yang naruh harga tinggi tapi berani ngasih garansi ketika lu nggak lulus kuliah, nggak lulus masuk seleksi kampus, garansi duitnya balik. Adik gue ikut tuh Inten. Nah, namanya Nama bimbelnya. Dan tarifnya lumayan gede deh kalau dibandingin sama sejaman kita orang. Berarti kan biaya buat anak emang setinggi itu. Jadi ya gue nggak tahu udah wajar apa enggak banyak orang milih ntar dulu deh, atau udahlah yang penting kita dari awal akadnya saling mencintai. Anak bisa dibilang pihak ketiga buat hadir atau enggak tuh belakangan, yang penting kita langgeng aja dulu gitu. ya. Cuma kan efek jangka panjangnya juga negara-negara itu kan pusing juga. Oh iya, Amerika juga mulai dah Kekurangan. nggak tahu ya, gua agak
agak curiga ya. Maksud gua karena sekarang presidennya kayak begitu kan, apakah dia cuma bermaksud untuk apa sih namanya, memperbanyak jumlah ras tertentu apa gimana, gua Oh nggak tahu. iya. Karena kan di Amerika tuh kan isunya isu-isu imigran lah, sama kayak di Eropa. Kan masyarakatnya, setahu gua misalnya gini, Inggris lah. Inggris itu kan, lu kalau punya anak dapat subsidi tuh, ya kan? Karena mungkin angka kelahiran di sana rendah. Nah, sementara kalau negara kosong nggak ada orangnya kan bahaya juga. Iya. Akhirnya yang masuk imigran kan. Iya migran. Imigran datang kan cuma nyari hidup doang. Ketika banyak terus mulai ada kecemburuan dari orang Pribumi, situnya, orang asli. ya. Terus ini deh, muncul nanti kalau singkatnya tuh ada Brexit gitu, gitu. Kan isu tentang Inggris keluar dari Uni Eropa itu salah satunya adalah orang Inggris ngerasa lahan pekerjaan mereka tuh banyak diambil sama orang non Inggris, ya kan? Bahkan sama orang Eropa lain gitu. Makanya itu salah satu isu yang dipakai sama pengusung British exit kan, exit dari Uni Eropa. Jadi pas Inggris keluar dari Uni Eropa, ada beberapa kampus tuh, dia kan gini, dulu kan mereka bebas visa ya kayak kita kerja di Bandung, di Jogja gitu loh. Udah, bayar aja pakai ini. Nah, karena jatuhnya dia keluar dari Eropa, kan berarti orang non Inggris dianggap imigran ya, pekerja dari luar negeri kan. Pajaknya beda, apanya beda. Terus ada satu kampus udah ngeluarin list. Ternyata semua staf akademiknya pas dihitung orang Inggris doang tuh di kampus Inggris itu cuma 10%. Nah, yang 10% dapat privilege lebih. Bukan maksudnya ketika British exit itu kan berarti gini, orang yang non Inggris, lu mungkin si perusahaan atau institusinya harus bayar pajak atau apalah gitu kan. Kan biaya juga kan. Iya. Nah, pas dilihat ternyata di kampus itu orang yang asli orang Inggris itu cuma 10%. Jadi sisanya tuh Pendatang 10 atau berapa belas gitu ya. Sisanya ya Pendatang. non Inggris. Ya ada orang Rumania, orang Prancis, orang mana-mana lah. Yang nggak usah ngomong luar Eropa dulu deh. Sama Eropa. Iya. Jadinya ribet sendiri kan, mereka jadi biaya lagi gitu kan. Kan bayarannya bisa beda kan? Itu ngomongin Inggris ya, maksudnya terah Inggris yang murninya sendiri, Irlandia bukan sih, Bang? Enggak sih. Maksudnya nenek moyang orang Inggris Kalau itu. dia ngomong nenek moyang mah, lu kalau lihat di peta dunia, Inggris kan dia pulau sendiri kan? Iya. Nah itu dulunya itu suku-suku dari Jerman dan Normandia. Normandia itu Prancis Selatan. Jadi zaman dulunya tuh biasalah bernomaden, terus nyebrang. Nah, asal usulnya mereka dari sono sebenarnya. Kosong berarti dulu Inggris Bang ya. Iya, bisa jadi kosong. Itu kan tinggal nyebrang tuh, kalau di Prancis, di Jerman tinggal nyebrang laut. Susah sih nyari orang asli itu di satu negara. Usah. Iya. Kalau secara akademik kan itu dipertanyakan, yang asli itu yang kayak gimana? Iya. Iya, emang ada orang asli. Ya kan? Bahkan siapa ya yang ngomong ya, gue lupa, dari Ridwan Saidi apa JJ Rizal, Betawi aja. Betawi aja kan bukan suku asli ya, Bukan. pendatang. Enggak, ya. Lebih ekstrimnya si JJ Rizal bilang kampungnya bandit dulu. Orang isinya rawa sama kebun. Ya, katanya Betawi itu sebenarnya suku yang hasil dari pencampuran banyak suku-suku lain. Asimilasi budaya. Ya, semuanya lihat aja misalnya dari baju nikahnya. Melayu. Itu kan percampuran Melayu Cina. Yang ada hording-hording itu cewek. Iya, Cina. Itu kan Melayu Cina. Warnanya merah lagi kan. Lebih ke Cina. Kalau merah kan lebih ke Cina, kalau Melayu itu lebih ke hijau. Petasan aja. Kan Cina. Gua, emang bahasa mana gua? Cina. Chow. Lu tau, gua Chow dulu ya. Bahasa Cina. Bukan cabut Bang ya, Chow tuh. Chow. Ini bukan singkatan cabut, Chow tuh. Bukan, bahasa Cina. Soalnya kalau di kampung gue bilangnya Pekalongan kalau mau pergi I want go sih. Gitu. I want to. Caps lah. Caps lah. Enggak pakai logat Jawa dong. Iya, gimana? Kulo Pak Caps.
Pulau Loh, Kocap sih. Jawanya Jawa ini lagi Pantura ya. Iya, Tembok Pantura. Pantura. Nah, Pekalongan juga itu bang. Coba selfie juga. Enggak lah, trademarknya kota santri coy. Pekalongan itu bisa dibilang perbatasan juga tuh. Soalnya kampungnya si Ivel tuh ke Malang, ngapa? Nyebrang dikit, Semarang, Kendal tuh udah jauh halus. Jadi Pekalongan dibilang halus ya enggak, Kasar enggak. ngapak juga enggak. Ini jauh ngapak mah. Mm-mm. Lu kan utara. Cuman anak-anak yang udah pernah ke Pekalongan kayak si Imron itu, anjir, ngakak denger orang Pekalongan ngomong bahasa Jawa kayak ini orang Betawi datang ke apa? Ke daerah Teluk Naga. Iya. Di Teluk Naga bahasanya juga lain. Betawi. Cuman Nadanya lain. ada ngayun-ngayun Iya, iya. gitu. Berarti nggak laku nih child free di Pekalongan. Kayaknya belum sih bang, belum setinggi itu tingkat. Nggak, soalnya kan ide child free itu kan orang kita ya banyaknya tahunya kan di sosial media. Di sosial media maksudnya dari berita-berita dari luar, Mm-mm. terus dari influencer, gitu kan. Dan yang banyak mengakses itu kan orang-orang kota biasanya. Iya. Udah mah dia tinggal di kota, beban hidupnya banyak, berat, terus ketemu ide kayak gitu, kalau klop ya udah. Diaminin iya. Iya. Sereceh ini jokesnya. Lu ngelawan orang tua, ntar lu kena bala, lu kena karma kalau udah punya anak. Lah, belum tentu gue mau nikah. Dan poinnya bukan belum tentu gue punya anak, belum tentu gue Mau nikah. Hmm. Bahkan di situ aja udah geser tuh pola pikirnya. Lu gitu, Sam. Belum. Hampir. Belum. Kasihan bego mak lo. Ini emak gue nanti nonton sedih nih, taunya. Emang udah sedih, nggak usah Iya. ditonton juga. Malu Nyakitin nggak tiap tahu hari. aja. Iya. Kan di setiap sholat malamnya dia nangis. Iya. Lu, Sam. Iya. Elah, ganti lah topiknya, jangan gua. Lu bawa Pekalongan. Tapi child free itu banyak yang mengiyakan di kaum Hawa apa ke pria, Bang? Oh, gua nggak tahu kalau jumlah itunya ya. Cuma sama aja sih kayaknya. Laki-laki juga banyak yang nggak pengen punya anak, Bang, ya? Iya kan, apalagi kalau di luar itu kan ada orang yang lu menjalin hubungan tapi tidak menikah gitu, tapi Iya. tinggal bareng, kan biasa. Soal gitu aja mereka boleh dan bisa gitu loh. Gitu Yang yang penting kesepakatan, apalagi soal punya anak gitu loh. Atau bahkan lu nggak menikah pun bisa punya anak. bener. Mengadopsi itu. Enggak, Oh, enggak. Enggak. Oh, bayi tabung. enggak, Bukan. biasa proses alamiah. Boleh punya anak, tapi Oh, nggak- tambah iya. enggak. Kayak Ronaldo. Ronaldo. Nah, kan? Dulu Bahkan Ronaldo tuh kan anak pertamanya kan nggak tahu, dia kan Dari istri, dari bini yang mana? dia kan dari cewek yang nitipin- mana? Iya, nitipin sperma apa Iya, gitu. iya. Tahu gua. si itulah yang paling banyak ngadopsi. Kalau Ini bukan ngadopsi, enggak, kalau Ronaldo lain. kan anak sendiri ya. Kalau ngadopsi kayaknya dulu paling jadi sorotan Angelina Jolie. Ya, kali ya. Angelina Jolie. Beda ras lagi anak-anaknya. Ya, dia Iya. kan aktivis ini kan apa? Anak dan ibu. Bukan, apa tuh? UNICEF. Eh, Pokoknya yang pengungsi, Oh, yang pengungsi, anak pengungsi, pengungsi. UNHCR kalau nggak salah ya. Oh, Nah, dia ke Kamboja kalau nggak salah, bawa anak. iya pokoknya Angkat anaknya ada anak. yang Asia, ada yang negro. Mm-mm. ada Dia yang sendiri nggak putih. punya anak. Ada Ada kayaknya cewek ya yang asli ya. ada cowok cewek kalau nggak salah, anak kandung dia. Yang penting kan kalau mereka kan yang penting gini pikirnya, secara hukum anak itu diakui sebagai anaknya si dia gitu. Jadi udah kayak adopsi kan juga harus legal kan secara hukum gitu. Tapi ini pandangan praktis aja ya bang ya, pandangan praktis. Gue ke Ciputat aja tadi, buset, nggak napas gue bang. Napas lang mati ya gitu. Enggak, maksudnya di jalan itu kena sepoi-sepoi angin tuh. Panas anginnya. Uin ke sini, Uin mundur sampai Selipi. Saya gerah amat, macet bal. Emang. Populasinya udah, gue nggak tahu masalah populasinya atau habit orang tuh udah pakai mobil, karena mobil juga udah murah kali ya cicilannya gitu. Jadi ya gimana baliknya ya, maksudnya kalau dibilang populasinya turun ditekan sama angka kelahiran,
nanti ke depannya kalau rame ngaruhnya ke lalu lintas lah, masalah ke apa sih namanya lingkungan lah. Tapi kalau jarang juga angka kelahirannya turun, nilai apa produksi pekerja gitu nggak efektif. Ya itu masalah ini kan, kalau di kita Efek kan domino. masalah apa demografi, masalah populasi yang nggak berimbang. Kan kalau apa daerah Bodetabek itu kan, Bodetabek kan daerah satelit tuh, daerah penyangga ibu kota kan. Orang bisa aja kerja di Jakarta, cuma tinggalnya nggak di situ kan. Kenapa misalnya jalur Lebak Bulus Ciputat Lebih macet. najis macetnya? Karena kan begini, orang tinggal kerja di Jakarta, cuma dia nggak mampu kan beli rumah di Jakarta. Dia nggak mampu lah membiayai hidup di Jakarta, akhirnya beli rumah di mana, di Parung. Nah kan sekarang udah mulai geser tuh ke Ciseeng, Rawakalong. Masih deket bang, udah ke Karawang. Karawang, iya bener. Bahkan adik gua tuh ada bosnya itu rumah di Sentul, kantornya di Tangerang. Cewek lagi nyetir tiap hari. Dan kalau lu naik kereta ada tuh jokesnya, anjir gue berangkat bareng zombie lagi pada gini masih anyep mukanya, matanya masih 5 watt. Tapi itu juga bang, kan kalau si Iqbal bilangnya ini apa sih namanya, kepengen punya rumah di pinggiran karena lebih terjangkau lah harganya. Bukan. Harganya lebih terjangkau. Kalau lu beli tanah di Menteng, belinya tuh mungkin lu kebeli. Kagak juga. Setelah itu Enggak salah itu, dia child free. PBB-nya wah berat banget. Orang temen gua aja apa sih namanya, bagi waris lah, pecah waris gitu. Sama kakaknya, lu aja deh yang ngambil rumah sono. Kenapa? PBB-nya mahal banget. Itu kalau yang tadi masalah tempat tinggal, habitnya aja udah ganti bang. Bahkan mereka tuh yang anak-anak muda sekarang ya, nggak semua sih, tapi banyak gitu, nggak kepikiran punya rumah, milih nomaden aja, milih ngontrak atau ngekos. Yang penting fasilitasnya itu prioritasnya ada parkiran mobil. Sekarang tuh punya standar baru gitu, kalau lu nyari kosan atau kontrak ada parkiran mobil gitu. Mereka nggak butuh rumah, yang penting mobil. Karena kerjanya bisa jadi kan kayaknya udah nggak proper nih kerja di sini gitu, pindah. Nah itu juga diikutin sama keinginan punya rumah. Ya kita lihat aja tren kayak gitu mampu bertahan berapa tahun gitu. Karena lama-lama kayak di Jepang kan, orang tidur di warnet. Iya tidur benar. di warnet. Khawatirnya itu. Homeless ya. Iya. Bukan kok homeless sih. Emang nggak tahu, emang nggak mau punya rumah kali kan? Apakah bisa jadi karena biaya hidup tinggi gitu. Tinggi, iya, buat kawin nggak mau, beli rumah nggak mampu, kawin nggak mampu, apalagi punya anak dia nggak mau. Gitu. Itu Musang nggak kayak gitu. Iya. Rumah ada di kota. Iya. Kan dia nggak kerja. Nafsu doang nggak punya juga. Gitu. Jadi emang buat gue sih masalah child free itu bukan masalah masalah biologis doang. Kompleks ya. Kompleks banget, ya masalah budaya lah, masalah ekonomi, kayak gitu. Coba bayangin, di banyak negara pemerintah sampai ikut campur kan soal itu. Iya. Berarti kan jadi masalah. Mereka udah prediksi kan, wah ini. Terus kalau di negara-negara maju, misalnya di Eropa, yang jadi apalagi banyak jadi sasaran buat para imigran kan, mereka makin ini juga mungkin bisa jadi ya insecure juga, wah kebanyakan orang asing nih gitu. Tapi kalau udah pikirannya ras kan, wah ntar ras gua malah berkurang di sini gitu. Lah salah sendiri, kagak ada isinya kan bu. Negara. Berarti woles banget ya Australia. Kan mendeklarasikan Bukan negara suaka untuk dunia. Jadi ayo ke negara gua gitu. Nggak juga, iya mungkin Ya kan? Cuma mereka tuh sebetulnya imigrasinya diperketat juga. Nggak segampang misalnya 30 tahun lalu jadi warga negara gitu. Karena gue pernah ketemu di sana tuh supir tram itu orang Blitar, namanya nama Jawa lah, apalah gitu. Suparno. Enggak, maksud gue gini, ini nggak mungkin ya orang sini atau orang aborigin kan namanya aja. Jadi gue ajak ngobrol, mana pak? Ya. Jadi gue tuh
pemberhentian terakhir. Shuttle. Bukan Oh lain iya, shuttle iya. ya. Full. Iya, full bisa full. Nggak full juga, biasanya gitu ujung jalan aja. Iya. Terus gua ngobrol. Gua ajak ngobrol. Pak, iya. Dari mana Pak? Oh saya dari Blitar. Singkat gue dia ngomong orang Blitar. Oh, Soalnya sampingnya bukan ini apa senjata khas Multiple. aborigin apa? Bumerang. Murah. Celurin. Lain ngaco. Jawa Timur nih. Madura. Blitar mana? Lu udah lain kabupaten Musang. Jawa Tenggara, Blitar. Musang ngaco. iya udah gitu gue bilang, Bapak apa di sini citizen apa permanent resident? Oh saya udah citizen katanya. Oh gitu. Udah berapa lama Pak? 6 tahun lebih. Enggak, dia bilang udah 27 tahun. Buset. Iya, dia bilang, oh 27 tahun udah lama juga Pak. Iya. Kalau dulu gampang, kalau sekarang udah susah. Regulasinya dia mesti bawa ini kan yang baru sertifikat kemampuan apa dibuktiin. Iya. Jadi bukan lu datang nol skill, nah terus dia sendiri punya duit atau tabungan lah sejumlah Iya. berapa gitu regulasi. Ya, Enggak nyusahin negara lah ya. dia nggak jadi gembel. Bingung juga gue udah ngasih tempat, lu bener-bener modal badan doang paling enggak modal Iya. yang lain lah Gua gitu. pernah ketemu sih orang yang itu kakak temen gue. Jadi di sini kerja udah enak. Dia nikah sama Di mana? kerjanya. Enggak di sini Australia. tuh. Di sini Jakarta. Oh di Jakarta. Dia rumah di itulah ini. Nah, dia kan nikah sama suaminya terus sepakat yuk kita nyari peruntungan baru Australia. Berangkat dia berdua. Cuma ya itu di sini kerja kantoran pas di sana ya dari nol lagi, cuci piring apa tuh. Gue nggak tahu sekarang apa. Soalnya tabungannya tuh Ada minimal ya. kepakainya buat berapa bulan doang. Nggak sama kalau kita Kursnya- ke banyak negara juga kita dilihat tabungannya. Maksudnya biar lu, apalagi ada beberapa tuh yang kalau kita ngajuin visa kita nunjukin ini tiket pesawat Pulang pergi pergi. gitu. Sama Biar hotel. lu di sono malah kalau datang ke sono lu jadi kayak imigran gelap nggak balik lagi. Tuh. Buat jaminan lu pulang pergi ya, soalnya ada tiket. Iya, bayangin aja lu kalau orang Seketat itu ya. iya, orang dari negara lain masuk ke negara orang gitu kan, ya orang setempatnya kan pasti ngerasa insecure juga. Berarti kalau orang setempatnya kurang jumlahnya kan. Makanya itu Selfie mulai di banyak negara tuh dia mulai di apa sih namanya? Mulai diurus, mulai dipikirin. Tapi nggak tahu efeknya Tapi apa. aneh Bang ya. Keluarganya insecure tapi mereka nggak mau berkembang biak. Nah itu dia. Nah, kalau yang berkembang biak orang lain, Iya. dianya makin insecure. Iya makanya. Sedangkan dia insecure. Bahkan habis-habisan tuh di Amerika soal pendidikan ya. Gue lupa yang ngomong lu apa ya dulu tuh. Lu apa si Ipang. apa gitu. Daripada sekolah mahal, nah terus anaknya nggak sekolah, yang paling dasar gitu jadi alasan tingkat kriminal tinggi itu kan orang itu tidak terdidik. Nggak punya skill ya. Iya, makanya udahlah gue bikin sekolah gitu. Jadi lu nakal nggak apa-apa, yang penting sekolah. Harapannya lu sekolah nanti nakalnya itu diredam gitu. Itulah efeknya. Tapi kayaknya orang kita banyak resisten ya sama kayak Gita Savitri gitu ya. Sampai kata lu tadi followernya sampai kurang. Banyak yang menolak gitu Bang ya. Bisa jadi. Iya. Berarti kan yang kontra juga banyak gitu, masih percaya sama nilai-nilai. Nilai-nilai beranak. Nilai-nilai luhur. Ya nggak tahu ya dibilang luhur. Kalau dibilang prinsipil, Makanya di gini, prinsipil mana dah tuh? makanya kan ada yang dia mungkin memilih untuk tidak melahirkan anak Iya. dari satu pernikahan ya. Hmm. Tapi dia lebih ngambil adopsi kayak gitu. Karena dasar pikirnya tuh manusia udah terlalu banyak di bumi gitu. Tapi mendingan gua ngadopsi aja biar nggak ada beban bumi. Dari motifnya aja udah kompleks ya. Iya, banyak lah motifnya. Jadi Indonesia ada yang mikir kayak gitu nggak sih Bang? Sampai ke sono. Bisa jadi ada. Ada cuman kayak minim dah. Yang mikirin bumi. Yang bikin panti-panti secara mandiri soalnya banyak sih. Tapi sih yang punya pantinya
biasanya sih udah punya anak. Iya. Lu tau nggak sih budaya orang tua dulu kalau belum dikasih rezeki anak, Dititipin. selain dititipin atau bahasanya Ngasuh. ngambil, iya ngasuh Iya, iya. gitu, buat mancing ya. Mancing, Istilah kalau kita mancing. Kayak gitu kalau dulu. Tapi emang mengandung itu berat bang. Mungkin kalau sebagai cewek kan kita ngeluh-ngeluh. Ya kita cowok yang Cowok iya 9 bulan mengandung, proses kelahirannya, sakitnya, ada trauma-trauma. Ya ada trauma-trauma mungkin jadi Oh, ini ya, bini lu normal ya? normal. Aduh. Nanti anak kedua lahirnya di kolam gitu. Apa sih bahasanya? Air, water. Waterbird, waterbird. Dia kasih taunya, dia busa kalau percaya. Lu nggak dilanjutin gua. Iya, gua kagak ngerti istilahnya, gua ingetnya waternya doang. Air. Jam tangan air juga water resistant. Water juga. Ya enggak kan, susah kalau punya anak mah. Jangan ikut-ikutan ngebully gua lo. Ya, bantuin gua. Bantuin apa? Bantuin cari jodoh. Enggak, kalau misalkan bukan chain free, wife free deh. Beli nggak punya istri. Lu Sufi bukan? Iya, minimal ada yang dianut lah, San. Anjir. Gue mulai nggak nyaman ini. Antara tempatnya atau topiknya nih gue mulai nggak nyaman. Goblok.